Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang kembali di channel kesayangan Anda. Jangan lupa like and subscribe untuk mendapatkan berita menarik bertajuk Islami lainnya hanya di Kepoin Islam Official. Imam At-Tabrani adalah seorang imam dalam ilmu hadis. Selain menguasai ilmu hadis, beliau juga pakar dalam bidang tafsir. Ia memiliki usia yang panjang dan ilmu yang tersebar ke penjuru dunia. Bagi umat Islam adalah suatu kelayakan mengenal ulama mereka sendiri, mengenal orang-orang yang berada di lingkungan mereka. Meskipun telah wafat ratusan tahun lalu, namun namanya masih hidup bersama waktu. At-Tabrani adalah seorang imam, hafiz, dan perawi terpercaya. Ia adalah Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Mutir al-Lakmi Asyami At-Tabrani. Dinisbatkan pada daerah yang dinamakan Tabariyah. Ia adalah seorang ahli tafsir dan tokoh rijalul hadis di zamannya. At-Tabrani dilahirkan pada tahun 260 Hijriah. Disebutkan bahwa ia dilahirkan di kota Acre atau di wilayah Israel sekarang. Artinya, ia dilahirkan di wilayah Syam, umurnya panjang, hampir 100 tahun. Dan hadis-hadisnya tersebar ke penjuru dunia. Bagaimana kisah Imam At-Tabrani selengkapnya? Simak ulasan berikut ini hanya di Kepoin Islam Official. Perjalanan mencari hadis. Di antara tradisi ahli hadis adalah bersafar dalam mencari hadis. Demikian juga dengan At-Tabrani. Ia memulai perjalanan mencari hadis pada tahun 273 Hijriah. Saat itu usianya baru menginjak 13 tahun. Perjalanan di usia beliau ini, ia mulai dari negerinya Syam menuju Baghdad, Kufah, Basrah, dan Isfahan. Kemudian menuju Hijaz, Yaman, Mesir, negeri-negeri di Jazirah Arab, dan lain-lain. Perjalanan belajar ini beliau tempuh selama 33 tahun. Dari perjalanan ini, ia mendengar dan belajar dari banyak guru dan ulama, sampai-sampai jumlah gurunya mencapai 1000 orang. Di antara gurunya adalah Abu Zur'ah Ad-Dimashqi An-Nasai. At-Tabrani pernah ditanya tentang banyaknya hadis yang ia riwayatkan. Ia berkata, "Dulu aku tidur di atas al-bawari atau tikar yang terbuat dari jalinan rumput selama 30 tahun." Dari susah payah perjuangannya untuk menjaga kemurnian agama Allah ini, Allah kekalkan namanya hingga sekarang. Pujian para ulama. Di antara pujian tersebut adalah ucapan Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dia adalah seorang hafiz yang masyhur, seorang musnad dunia. Beliau juga mengatakan, At-Tabrani ibarat ahli penunggang kuda dalam permasalahan hadis ini, bersamaan dengan kejujuran dan amanahnya. Ibnul Jauzi berkata, At-Tabrani termasuk salah seorang pemuka hafiz. Ia memiliki karya-karya yang bagus. Ibnu Uqdah mengatakan, "Aku tak mengetahui ada orang yang lebih mengetahui hadis melebihi At-Tabrani, dan juga tidak ada yang lebih hafal sanad melebihi dirinya." Seorang menteri Ibnu Al-Amid berkata, "Aku tidak mengetahui di dunia ini ada yang lebih manis dan lebih lezat dibanding kekuasaan dan jabatan menteri yang aku jabat sekarang, sampai akhirnya aku melihat pengajian Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani dan Abu Bakar Al-Ju'abi." At-Tabrani mengalahkan Al-Ju'abi dalam banyaknya hafalan, sementara Al-Ju'abi mengalahkan At-Tabrani dalam kecerdasannya dan kepintarannya. Kemudian terjadi dialog antara mereka hingga tak diketahui mana yang lebih unggul di antara keduanya. Al-Ju'abi mengatakan, "Aku meriwayatkan hadis yang tidak ada orang yang meriwayatkannya di dunia ini kecuali aku." At-Tabrani menanggapi, "Coba tunjukkan." Al-Ju'abi mengatakan, "Abu Khalifah telah menyampaikan kepadaku,
Sulaiman bin Ayyub telah menyampaikan kepadaku. Kemudian dia sampaikan isi hadisnya. At-Tabrani mengatakan, akulah Sulaiman bin Ayyub, dan aku mendengar hadis itu dari Abu Khalifah. Abu Abi pun merasa malu. At-Tabrani mengunggulinya. Ibnu Al-Amid melanjutkan, aku berandai kalau saja kementerian dan jabatan ini tidak diberikan padaku, dan aku berandai menjadi At-Tabrani, pastilah aku bahagia sebagaimana bahagianya At-Tabrani karena hadis. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman mengatakan, At-Tabrani sudah dikenal walaupun tidak disebut keutamaan dan kontribusinya. Ia menyampaikan hadis di Isfahan selama 60 tahun. Yang mendengar darinya adalah seorang bapak, kemudian nanti anaknya, kemudian nanti cucunya, bahkan sampai ke cicit mereka. Ia adalah seorang yang luas ilmunya dan banyak karya tulisannya, dan di akhir usianya ia mengalami kebutaan. Karya-karya Imam At-Tabrani. At-Tabrani melahirkan banyak karya ilmiah berupa buku-buku yang bagus dan bermanfaat. Yang paling terkenal dari karya-karyanya adalah Mu'jamnya, baik Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, dan Mu'jam As-Saghir. Dalam Mu'jam Al-Awsatnya ia mengatakan, buku ini adalah ruhku karena begitu lelahnya ia dalam menyelesaikannya. Karyanya yang lain adalah pembahasan tentang kitab Ad-Du'a, kitab Insyiratin Nisa, kitab Al-Manasik, kitab Al-Awail, kitab As-Sunnah, kitab An-Nawadir, Musnad Abu Hurairah, kitab At-Tafsir, kitab Dalail An-Nubuwah, Musnad Syu'bah, Musnad Sufyan, kitab Hadis Asy-Syamiyyin, dan lain sebagainya. Wafatnya Imam At-Tabrani. Setelah perjalanan panjang mencari hadis, Imam At-Tabrani bermukim di kota Isfahan. Ia menghabiskan sebagian besar usianya di kota Persia itu, hingga ia wafat di kota itu pada tahun 360 Hijriah atau 971 Masehi. Saat itu usianya kurang lebih 100 tahun. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Subhanallah, begitulah kisah dari Imam At-Tabrani yang begitu luas ilmunya. Semoga kita semua diberikan semangat oleh Allah dalam menuntut ilmu selayaknya Imam At-Tabrani. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.